Ini tuh yang kita bilang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa coba? Karena berat. Bolak-balik secara hitungan angka, diutak-atik terus teman-teman. Harusnya rekrut berapa sih? Harusnya ngomong tuh ke berapa orang? Harusnya sehari tuh berapa jam? Harusnya tuh banyak banget teman-teman yang kita diskusiin terus. Setelah saya sama Mbak Dini ketemu konsepnya, kita lempar ke Diamond Director. Langsung ada konsep ini, konsep itu, benar, tapi begini ya, tapi begitu ya. Ayo kita gabungin semua to-do list selama ini. Kita lihat ada apa saja. Kita bikin gimana caranya supaya targetnya tercapai. Nanti deh game plan kalian sebetulnya bisa bebas. Kalian mau mengejar apa? Jadi SM kah dalam 3 bulan teman-teman? Silahkan. Tapi sayang. Ya nggak Mbak? Sayang banget. Kalau cuma ngejar SM, itu mah sebenarnya kayak ngejar sukses plan dengan pace yang biasa. Silahkan yang tadi mau 2 per bulan, 3 per bulan ya. Karena udah banyak banget buktinya ya Nat. Kenapa Mbak? Udah banyak banget buktinya. Iya. Udah banyak yang melakukannya dan berhasil. Dalam waktu yang singkat bisa mencapai level-level selanjutnya. Jadi kalau memang teman-teman mau menentukan, oke, gue mau coba konsep 90 day. Pertama tadi tentuin why. Kedua harus punya target dalam at the end of the 90 days itu apa targetnya. Apa target pribadi, target buat mereka. Ketiga harus tahu bahwa sebenarnya nggak ada rumusan pasti 90 day game plan itu ngapain sih sebenarnya. Jadi kita memang hanya memberikan konsep yang abstrak banget. Yang saya lakukan adalah kita partner up, kita kerjain ini berdua ya Nat. Kita brainstorming, kita segala macam. Lalu kita benar-benar yang mempelajari sendiri. Makanya beda-beda ide. Ya, dari googling nih gitu teman-teman. Teman-teman bisa deh googling 90 day game plan. Itu banyak sekali, tapi hati-hati karena saking banyaknya nanti kalian masih yang oke, aku pengen ngikutin yang ini, aku pengen ngikutin yang ini. Saran saya, segala perhitungan atau target yang nantinya kalian buat itu nanti harus tetap berdasarkan kepada Sarpio. Yang paling penting, karena harus cari core-nya seperti apa dan sebagainya. Tentang tutup poinnya juga teman-teman, harus segala sesuatunya based on Sarpio, harus based on bisnis Oriflame kita teman-teman. Tapi seperti tadi Mbak Dini bilang, kalau misalnya terus kalian sudah ketemu satu konsep, maka konsep itulah yang harus kalian sepakati bersama sebagai konsep si leader. Jadi kalau aku sama Mbak Dini nih, kita udah ketemu nih satu konsep. This is the concept, ya. Oke, kita maunya ini yang ngerjain para diamond dulu. Diamond, ini boleh buat Sarah, ini boleh buat Konita, ini boleh buat Mia, boleh buat Rina, nih nama-nama diamond kita. Mereka kemudian menerapkan itu buat jaringan-jaringan di bawahnya. Konsep tidak boleh berubah sama sekali. Saran saya, konsep tidak boleh berubah teman-teman. Karena kita MLM, kita duplikasi. Kita sudah menghitung secara target, kita sudah menghitung secara tujuan, why dan segala macam caranya. Kalian harus melakukan sesuai yang upline-nya minta kalian lakukan. Contohnya upline-nya Konita gitu ya, terus pas kasih tahu kita dia ternyata 20 Mbak. Terus Mbak Dini bilang yaudah nah berarti game plan kita orang harus rekrut 20 setiap bulannya. Tidak bisa tidak, minimal adalah 20 orang. Ke bawah-bawahnya pada saat diterapkan artinya harus merekrut 20 orang juga. Itu adalah part dari 90 day game plan. Tapi sebenarnya kalau memang benar konsep ini bagus, sudah terbukti, kenapa cuma 90 hari sih Nat? Apa sebenarnya yang membuat harus itu tadi pakai angka 90? Karena kalau enggak ya sama yang seperti kalian udah lakukan sekarang teman-teman. Sementara kita mau yang serba cepat, kita berpacu dengan waktu. Makanya nambahin Mbak. Ya jadi kenapa ada konsep 90 days? Jadi kesannya
kita benar-benar komitmen, kita merencanakan segala sesuatunya. Oke, the next 90 days gue akan melakukan ini. Abis itu, bukan abis itu dulu. Jadi persiapannya kayak waktu di country meeting, soalnya cerita ya, dia sudah mempraktekannya. Salah satu contohnya adalah dia bilang ke suaminya, bilang ke anak-anaknya bahwa ibu mau 90 hari ke depan kerjanya lebih fokus, nanti dukungnya ya, maksudnya misalnya mungkin yang harus jemput anak jadi suaminya atau gimana, pembagian tugas di rumah, persiapan di rumah. Firman oke kan Firman ya? Firman yang jemput ya Man, selama 90 hari ke depan ya. Thank you Man. Nah itu kenapa harus 90 hari? Karena kalau misalnya kita terus-terusan kerja seperti itu capek sebenarnya. Mungkin itu yang sudah dilakukan sama Fonita, sama Sita, sama saya dulu. Kita tidak menentukan kapan waktunya istirahat, kapan waktunya kerja. Tapi dengan Nike di sini kerja gila 90 hari, abis itu mau tidur siang boleh deh. Abis itu mau apa ya? Nonton sinetron, mau nonton film seri 2 season boleh deh. Tapi di 90 hari ini nggak ada deh tuh buang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu. Tapi teman-teman sebenarnya nih gitu ya, kalau kalian, ini tadi cuma contoh lucu-lucuan gitu ya, bahwa yang ngejemput anak, gue pokoknya selama 9 hari gak bisa jemput anak ya gitu. Tapi kalau yang melakukan bilang aku bisa nah sambil jemput anak tuh gue begitu nunggu, terus aku ngerjain lagi gimana caranya pulang, pokoknya anak diurusin, gimana caranya kalian misalnya komitmen bahwa pokoknya aku kerja dari jam 11 malam setelah anak-anak tidur, setelah anak, jadi kalau biasanya anak tidur kalian ikut tidur, yang ini ya jangan tidur. Karena it's 90 day game plan yang harus memaksa kalian mengejar impian dan waktu kalian sendiri teman-teman. Dan untuk itu kalian butuh support. Jadi sebetulnya minta supportnya bukan minta support untuk supaya dibolehin tidak begini tidak begitu, tapi tolong aku dibantu ya. Kalau aku lagi begini, aku lagi begitu, Ma, aku masih ngerjain kuliah kok, tapi tolong aku diingetin gitu, Ma, ingetin makanku ya gitu, Ma, ingetin. Pokoknya minta support, kasih sayang, doa, cinta kasih, restu dan ridho teman-teman ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak juga teman-teman di sini yang memang sudah melakukan itu. Misalnya sudah kerjanya udah gila, udah 10 jam sehari, udah 15 jam sehari, tapi memang tidak ngerti bahwa itu sebenarnya yang disebut yang dimaksud di 90 day ini. Jadi kembali lagi kenapa 90 hari? Karena memang kita membuat time frame ya, limit waktu. Oke, 90 hari aja, abis itu mau istirahat dulu, mau santai dulu. Terus kalau sudah menganalisa apa yang kemarin dilakukan dan hasilnya, kalau habis itu mau melakukan lagi 90 hari ke depan, baru lakuin lagi. Mungkin setahun, kalau nggak mungkin lah ya 4 kali ya, berarti nggak istirahat dong. Nanti kan istirahatnya di London, di Copenhagen ya, istirahatnya nanti di sana. Apalagi kalau kalian bisa bawa orang-orang yang kalian sayang teman-teman. Jadi kita masih ada punya waktu 12 menitan. Apa kita terima pertanyaan aja kali ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sih teman-teman? Boleh kalau misalnya memang kalian mau ada yang mau nanya, kita jawab tentang si konsep. Ada? Boleh tentang itu nguap atau apa namanya? Yes. Saya aja deh yang mau tanya. Anda di sana. Oke, kalau misalnya kita bicarain mengenai 90 hari planning, dengar nggak Mbak suara saya? Bergema, oke. Saya deketan lagi. Teman-teman boleh diambil fotonya kami bertiga. Oke, ini termasuk di dalam tugas ya 90 hari. Jadi Mbak, sebenarnya kita yang pertama itu harus komitmen, benar ya Mbak ya. Nah, kalau nih seandainya kita udah komit gitu kan 90 hari, tapi pada saat kita sudah komit ternyata di tengah-tengah kita gugur, kita tidak menjalankan apa yang kita sudah komitkan gitu.
Teman-teman sendiri punya ada satu kayak punishment nggak sih buat mereka atau buat para yang sudah nih terdaftar gitu kan, misalnya gue udah komit mbak dari mungkin 50 orang misalnya ternyata ada hanya 10 orang apa segala macam, itu ada nggak mbak buat seperti kayak akhirnya punishmentnya gitu? Kalau punishment kayak Enggak sih, bukan semacam punishment seperti apa gitu, tapi paling enggak gitu. tapi ya teman-teman, kalau menurut aku kadang-kadang ada riskinya nih. Kalau kita bilang ada plan A, plan B gitu ya, nggak ada punishment tapi ada plan B, itu risky banget sebetulnya karena akan membuat orang oh ya udah deh nggak apa-apa kalau 20, ternyata kalau cuma 15, ternyata kalau banyak nggak apa-apa gitu ya. Kalau bukan masalah punishment sih sebenarnya Nov, tapi kalau yang melaksanakan misalnya aku ke 3 jaringanku misalnya gitu ya teman-teman, buat saya adalah saya melihat komitmennya dia aja. Saya akan kasih waktu, dia harus mengejar misalnya rekrutan itu kalau tadinya harusnya dicapai dalam waktu 2 hari, berarti oke, dalam 3 hari. Kalau tidak, aku akan turun sendiri Nov. Sama seperti apa yang aku lakukan sekarang teman-teman, bahwa kalau ada leader yang kemudian terlihat mulai akan menghilang, teman-teman turun ke bawahnya, pegang di bawahnya, cari layer di bawahnya secepat mungkin. Bedanya kalau bukan nanti di game plan, mungkin aku akan kasih waktu oke sampai bulan ini dia oke nih gitu. Gue cari dia bulan depannya Nov gitu. Buat sekarang nggak bisa. Saya harus alert terus, dia tidak melakukan. Oke, turun cepet ke bawah. Jadi kalau aku sih itu, kalau Mbak Dini nggak tahu. Kalau Mbak Dini gimana? Aku sih terus terang kalau masalah turun ke bawah ya itu udah kebiasaan yang kita lakukan selama ini ya. Tapi saya nggak terlalu memikirkan ke situ, tapi benar-benar lebih menseriuskan waktu persiapannya. Jadi kita menggunakan waktu sebulan ya untuk persiapan. Jadi di waktu persiapan itu benar-benar yang dipersiapkan yang detail banget. Contohnya aja misalnya ada leader saya yang bisa tuh seminggu sekali bilang, Mbak maaf ini baru dapat koneksi internet tadi soalnya bla 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 bla. Nah dalam sebulan ini dia harus cari cara gimana caranya nggak akan lagi ada alasan koneksi internet. Either mau ke kafe atau mau pakai cari koneksi yang lain, pokoknya itu sesuatu yang kita hindari. Di masa persiapan itu semua persiapan harus mencakup sedetil mungkin deh. Jadi terus terang aku belum mikirin ya nanti gimana kalau ternyata nggak ini, karena di masa persiapan ini semua itu udah dipikirin detail banget supaya